Halo, Bapak Deddy Mulyadi atau KDM, nama populer Anda. Anda itu kok makin lama, makin kesini itu makin meresahkan. Meresahkan masyarakat luas, meresahkan masyarakat umum. Anda itu keterlaluan, bikin heboh aja. Anda itu membuat warga yang bukan warga Jawa Barat jadi gelisah, jadi iri. Mereka juga kepingin punya pemimpin, punya gubernur seperti Anda. Yang Anda sudah lakukan ini, itu adalah revolusi mental yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Bapak di cloning gitu loh Pak, dibikin itu loh apa, robot AI atau AI gitu loh, siapa tahu bisa. Nanti terus disebarluaskan ke seluruh Nusantara, ke seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Biar mereka juga bisa merasakan, gak cuma warga Jabar aja yang masa depannya bakal cerah, gitu loh Pak. Maaf ya Pak. Assalamualaikum. Sehat-sehat selalu ya Pak. Gue yakin sekalipun kalian bukan warga Jawa Barat, pasti kalian ikut merasa bangga dan terharu melihat anak-anak yang ada di barak ini. Kebayang nggak perasaan orang tua mereka sekarang ini? Berbunga-bunga pasti melihat anaknya yang sekarang, ya kan? Dan yang paling penting, ini yang paling penting ya, pasti anak-anak ini menjadi anak-anak yang punya mental yang positif, yang lebih baik lagi, dan kepercayaan diri mereka itu jauh lebih tinggi dari yang sebelumnya. Mereka merasa bisa membuat bangga orang tuanya, bisa membuat orang tuanya itu bangga punya anak gue gitu ya. Ternyata gue bisa ya membanggakan orang tua gue gitu. Dan harapannya ketika nanti keluar dari barak, mereka akan berpikiran bahwasanya gue akan lebih senang melihat orang tua gue menangis terharu karena melihat gue jadi anak baik, daripada melihat orang tua gue menangis karena kenakalan gue seperti yang kemarin-kemarin gitu. Jadi mereka gue akan membanggakan orang tua gue nanti-nantinya gitu. Gue gak mau jadi anak nakal lagi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Terus penting iya diberi gelar naon di wae cenah aing anu mere gelar deui anggota DP. Setelah dapat julukan gubernur konten, Kang Deddy Mulyadi, gubernur Jawa Barat ini mendapat julukan baru, yaitu sebagai gubernur Lambe Turah. Ini semakin panas aja padahal belum 100 hari masa jabatan menjadi gubernur. Kang Deddy sekarang menjadi sorotan, bahkan bukan se-Jawa Barat, tapi justru se-Indonesia. Tapi anehnya yang banyak berkomentar baik media maupun pengamat itu bukan dari masyarakat yang protes terhadap kebijakan gubernur ini, tapi justru dari pengamat, dari anggota DPR, dari mungkin elit-elit politik, dari beberapa elit politik partai. Nah, ini menunjukkan Kang Deddy ini banyak mendapat dukungan masyarakat. Banyak sekali masyarakat berbondong-bondong membantu Kang Deddy Mulyadi, baik secara nyata maupun di media sosial. Nah, ini Kang Deddy kembali disenggol oleh anggota DPR ini. Ini teman-teman kalau tidak salah dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, ini padahal Kang Deddy belum 100 hari menjabat, tapi banyak kebijakan-kebijakan yang dinilai kontroversi dan menuai pro kontra. Banyak yang memuji atau bahkan yang tidak menyukai program ini terlaksana. Padahal Kang Deddy baru memulai. Banyak yang beranggapan, bahkan dari beberapa elit politik partai menginginkan seharusnya ada kajian terlebih dahulu, ada rapat-rapat terlebih dahulu sebelum melakukan situasi, sebelum melakukan action. Padahal kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi ini dinilai berbeda dari biasanya gaya kepemimpinan beliau. Apalagi beliau sering membuat konten, sering membuat video, sering membawa kamera di balik beberapa kunjungannya. Ini dinilai sebagai kebanyakan pencitraan. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengirim pelajar nakal ke barak militer menuai kontroversial. Banyak pihak yang mempertanyakan kebijakan itu, akan tetapi tak sedikit juga warga Jawa Barat yang mendukung. Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmilayah Kabupaten Garut, Atep Taufik Mukhtar, mengatakan pro dan kontra tersebut merupakan hal yang biasa. Saya yakin yang pro atau yang kontra memiliki niat baik untuk pendidikan di Jawa Barat, kata Atep. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Sahabat bahagia, kalau gubernur-gubernur yang lain meniru Deddy Mulyadi itu secara jabatan,
secara institusi bisa. Mulai dari anggaran, ya kan, dari kebijakan, itu bisa mereka lakukan. Yang sulit adalah meniru Pak Deddy Mulyadi itu ada di bagaimana dia mengalahkan dirinya sendiri. Karena Deddy Mulyadi mengorbankan dirinya sendiri secara jasmani, seolah-olah dia sudah tidak punya batasan dengan masyarakatnya, karena dia menjadi siapa saja. Catatan itu, Deddy Mulyadi dia bisa menjadi siapa saja. Dia bisa menjadi anak kecil, dia bisa menjadi remaja, dia bisa menjadi orang dewasa, dia bisa menjadi orang tua, dia bisa menjadi anak yatim, dia bisa menjadi anak yatim piatu, dia bisa menjadi fakir miskin, dia bisa menjadi ibu-ibu, dia bisa menjadi bapak-bapak. Camkan, kalau gubernur yang lain secara nominal bisa, tapi mengalahkan dirinya sendiri untuk menjadi siapa saja, itu yang berat bagi gubernur yang lain. Program bisa ditiru, tapi langkah kaki yang bertorikoh itu yang sulit untuk ditiru. Mengalahkan dirinya sendiri untuk memeluk orang yang kotor-kotoran di sungai, memeluk anak-anak pengemis, memeluk orang-orang yang kotor berpeluh keringat di sawah, memeluk ibu-ibu fakir miskin yang sakit, itu yang jarang orang mampu menguasai dirinya sendiri. Itulah yang sulit ditiru. Yang kedua, Atep mengatakan fenomena anak nakal di dunia pendidikan akan selalu ada, sebab anak dilahirkan dengan fitrahnya masing-masing. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Ada yang sepakat didisiplinkan dengan cara demikian masuk barak militer, atau ada juga yang menyarankan dengan cara yang lebih soft, ungkap Atep. Atep sendiri berharap agar kebijakan tersebut disikapi dengan bijaksana dan tidak menjadi suatu sumbu perpecahan di kalangan masyarakat Jawa Barat. Sebab, kata Atep, dirinya melihat kebijakan tersebut saat ini menjadi perbincangan yang panas, khususnya di media sosial. Jangan sampai menjadi ajang perpecahan, karena saya lihat bagaimana netizen saling mengomentari dan menyerang. Perbedaan harus disikapi dengan bijaksana, ungkapnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silakan tulis komentarnya di bawah. Kebijakan Gubernur Jawa Barat tidak bijaksana. Salam pembela kaum lemah. Semua salam pembela kaum lemah. Pagi hari ini lagi-lagi kita membahas terkait bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau kita lihat bagaimana kemudian dalam membuat suatu kebijakan itu dalam perspektif Pon Syafiqni, sejatinya apa kata Pon Syafiqni? Hukum itu bukan dibuat tapi diciptakan. Artinya apa? Ketika proses ingin membuat suatu kebijakan itu harus melakukan penelitian secara mendalam. Kemudian apa yang diinginkan masyarakat. Nah, itu seharusnya yang dilakukan oleh Gubernur Jawa. Bahkan kita harus melibatkan partisipasi publik dalam membuat sebuah kebijakan tersebut. Nah, kalau kita mengacu lagi kepada teori yang disampaikan, teori progresif yang disampaikan oleh Sacipto Raharjo, Guru Besar Undip, masyarakat untuk hukum bukan hukum untuk masyarakat. Nah, artinya apa yang disampaikan Sacipto Raharjo? Bagaimana kemudian hukum itu dibuat berdasarkan kepentingan masyarakat. Nah, bukan masyarakat ini ditarik ke hukum, dipaksa untuk dilakukan penggusuran dan lain sebagainya. Nah, itu kan suatu kegiatan yang kurang bijak yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat dalam melakukan penggusuran. Penggusuran itu bukan solusi satu-satunya terkait dengan bagaimana pengurangan banjir, tapi masih ada solusi-solusi yang lain. Nah, seharusnya kan yang digusur itu adalah masyarakat yang di tempat rendah yang memang sering terkena banjir, dipindahkan ke tempat yang tinggi, direlokasi, atau dibuatkan rumah subsidi, disiapkan wilayah yang baru. Nah, seharusnya itu yang dilakukan Gubernur Jawa Barat, bukan malah menggusur masyarakat di bantalan kali ini. Nah, itu belum solusi yang konkret untuk menyelesaikan masalah. Bukan, masih ada solusi-solusi lain yang lebih konkret, misalnya seperti yang saya jelaskan tadi terkait dengan bagaimana
masyarakat yang di tempat rendah ini direlokasi di tempat yang tinggi, dibuatkan perumahan susun dan lain sebagainya. Terakhir, di lingkungannya sendiri, Atep sendiri menyoroti kontribusi madrasah diniyah untuk menjaga kenakalan pelajar, sekaligus membentuk karakter anak agar tidak berujung kenakalan yang serius. Sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan unsur keagamaan, madrasah diniyah diharapkan bisa menjadi banteng agar para pelajar tidak terjerumus kepada kenakalan remaja. Jadi, madrasah diniyah ini memiliki peran yang besar dalam dunia pendidikan di Jawa Barat, utamanya dalam membentuk karakter-karakter agar tidak terjerumus ke dalam lingkaran kenakalan. Pungkas Atep. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.